Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Terdakwa perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua mantan Karopaminal Propampori Hendra Kurniawan dituntut 3 tahun penjara. Selain penjara selama 3 tahun, Hendra juga dituntut jaksa denda 20 juta rupiah. Jaksa meyakini mantan Karopaminal Div Propampori Hendra Kurniawan terlibat perusakan CCTV dalam penyidikan kasus kematian Yosua. Hal itu membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai nomor urut 67 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biara perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Hormat kami penuntut umum. Tidak hanya Hendra Kurniawan, hari ini jaksa juga membacakan tuntutan untuk terdakwa Agus Nurpatria. Agus dituntut 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah dalam perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua karena perintah ganti CCTV. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara itu para terdakwa anak buah Sambo di perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dituntut berbeda-beda sesuai penilaian jaksa. Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Arif Rahman Arifin dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Terakhir Irfan Widianto dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Tuntutan terhadap terdakwa perintangan penyidikan bervariasi, terendah 1 tahun dan paling tinggi 3 tahun untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Bagaimana pledoi atau nota pembelaan yang akan diajukan terdakwa dan bagaimana pula analisis hukum dari tuntutan jaksa? Kita akan bahas bersama penasihat hukum Cuk Putranto Daniel Pardede, bergabung juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Bung Daniel, Bung Heri. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Bung Daniel dulu. Anda melihat ini tidak tepat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kenapa? Bung Daniel, silakan. Nampaknya kita akan perbaiki komunikasi, belum mendengar suara saya. Saya ke Bung Heri dulu. Mas Heri, gini, yang diterapkan adalah pasal 33 Undang-Undang ITE. Kalau dari pihak Cuk Putranto salah satunya menganggap bahwa ini tidak tepat. Nah, menurut Anda bagaimana penerapan dari pasal 33 Undang-Undang ITE ini terhadap kasus perintangan penyidikan di kasus pembunuhan Yosua?
Ya, kalau kita mau melihat kan sekali lagi tadi sudah disampaikan di Kompas TV ya bahwa ini kan bagian dari penilaian jaksa ya dalam surat tuntutan. Tentunya mendasarkan yang menurut keyakinan jaksa adalah fakta-fakta hukum di persidangan. Yang sebelumnya itu adalah diperkuat dengan dakwaannya. Dakwaannya tadi ada pasal 33 Undang-Undang ITE kalau saya tidak salah di situ ya. Ya. Nah, itu kan bicara tentang bagaimana mengganggu kerja sistem elektronik ya. Dan ini sudah banyak dibahas di keterangan saksi, bahkan keterangan ahli ya, baik pidana, kemudian juga ahli yang bicara tentang lebih spesifik bagaimana bekerjanya suatu CCTV atau DVR, apakah atau kapan itu dianggap dia menjadi bersoal di situ, itu juga sebenarnya sudah dijelaskan di situ ya. Jadi kalau menurut saya setidak-tidaknya tuntutan jaksa ini masih konsisten dengan dakwaannya. Dengan kata lain, ini juga diperhatikan secara proporsional ya. Karena kalau kita lihat Mbak Friska itu tuntutannya kan berbeda-beda ya untuk tiap orang. Bahkan ada yang paling kecil kalau saya nggak salah ada 1 tahun. Nah, 1 tahun ini pun kalau memang nanti putusannya katakanlah sama dengan hakim, dari tuntutan ini adalah sama dengan hakim, maka itu sudah dikurangi juga dengan masa penahanannya. Jadi kalau dijalani pun tidak full 1 tahun kan, berarti hanya beberapa bulan saja. Ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga menurut saya ada keterangan Pak Sambo saat itu yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab. Dia juga menjelaskan bagaimana skenario yang dia lakukan, gitu kan. Tapi kan ketika ada mereka yang mendapatkan informasi pertama, kemudian layer berikutnya kedua, ini kan pasti informasinya sudah berbeda-beda lagi. Nah, bahasa yang kemudian misalnya perdebatan di sana adalah apakah bahasa mengamankan itu adalah merusak, gitu kan. Nah, dalam bahasa-bahasa strategis memang tidak ada bahasa untuk hal-hal semacam ini yang pasti detail, Mbak. Misalnya kamu datang ke sana, kamu ambil, kamu ketemu sini, kamu buka dulu, kamu nggak akan detail itu dalam tidak akan detail itu. Jadi bahasa amankan ini memang bahasa perintah yang sebenarnya secara tersirat dan surat sudah mengandung banyak persepsi begitu ya, bisa persepsi yang negatif, bisa yang positifnya adalah melakukan tugas itu. Tapi yang paling jelas adalah bahwa bagian ini adalah tidak terbantahkan juga dengan apakah ini jadi tupoksinya dia, gitu ya. Kemudian bagian DVR, CCTV yang tidak bekerja itu adalah bagian dari barang bukti untuk proses ini. Mungkin yang dikatakan itu kan CCTV yang ada di luar, tidak di dalam. Tapi kan ini juga bagian integral dari proses membaca perkara ini secara utuh. Baik. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nah, Bung Daniel sudah terhubung kembali. Kita akan lanjutkan lagi soal tuntutan jaksa, salah satunya terhadap Cuk Putranto. Sesaat lagi, usai jeda azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.